Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Andewi Suhartini MAG dan Bapak Nablu Rahman Anibras LC M Hum selaku dosen mata kuliah Masalah Fikih. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang pacaran, married by accident, dan anak hasil perzinahan. Saya Zahra Tazkiyah dengan NIM 11920202060 dan rekan teman saya yaitu yang pertama ada Septi Ajeng dan Syamil Basayeb. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang pacaran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa berpacaran berasal dari kata pacar, yaitu teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin yang biasanya pacaran menurut istilah adalah pergaulan antar pria dan wanita, pada dasarnya diperbolehkan sampai pada batas-batas yang wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa atau zina. Apabila pacaran menurut istilah adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan, pada dasarnya diperbolehkan sampai pada batas-batas yang wajar yang dimana membuka peluang untuk tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa. Apabila pergaulan dan hubungan itu dalam rangka untuk mencari dan mengenalnya lebih baik dalam menentukan calon pasangan hidupnya. Jadi pacaran itu sebuah peristiwa atau kejadian yang menampak di lingkungan sekitar kita. Nah, bisa dilihat atau bisa kita simpulin bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dipungkiri bahwa manusia itu membutuhkan bantuan orang lain, baik dalam berteman, bersahabat, maupun berpacaran. Salah satunya kebutuhan manusia yang sangat dominan adalah kebutuhan fisiologis manusia, termasuk dalam kebutuhan mencintai, memberi, dan menerima perhatian dari orang lain. Nah, cara memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitar mereka, termasuk interaksi dengan lawan jenis gitu. Nah, selanjutnya ada pacaran dalam hukum Islam. Menerima perhatian dari orang lain. Nah, cara memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitar mereka, termasuk interaksi dengan lawan jenis gitu. Nah, selanjutnya ada pacaran dalam hukum Islam. Nah, melalui sebuah pelajaran agama Islam telah mengajarkan tentang cara menghindari zina. Namun, faktanya masih banyak manusia yang tidak peduli tentang moralitas bersikapnya, bergaya, bahkan bertutur kata. Banyak dari mereka yang mengagung-agungkan dan bangga dengan aktivitas pacaran yang mereka lakukan itu seolah mereka telah mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari mereka hanya cenderung ikut-ikutan sehingga mereka kebiasaan. Jadi mereka tidak lagi memikirkan apa dampak kedepannya dan tanpa memperdulikan lagi aktivitas pacaran apa mereka sudah dengan sesuai dengan ajaran agama Islam atau dengan atau bertentangan dari agama Islam gitu. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ayat di atas menjelaskan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari, pada dasarnya pacaran sudah dianggap suatu perilaku atau keputusan yang salah. Namun karena adanya alasan yang sengaja diciptakan sehingga terlaksana suatu hubungan spesial antara muslim dan muslimah. Di sini saya Septia Jengkartika akan memaparkan tentang poin married by accident. Nah, pernikahan itu hakikatnya adalah sebuah impian bagi setiap pasangan, bagi setiap orang. Nah, dengan menikah, maka setiap pasangan memiliki impian untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, selain bertujuan untuk menyempurnakan sebagian dari agama, menikah itu merupakan suatu cara untuk memiliki sebuah generasi penerus yang lebih baik lagi. Nah, tapi apa jadinya kalau misalnya pernikahan itu menjadi sebuah keterpaksaan? Tapi di sini pernikahan yang terpaksa itu bukan karena dijodohkan, tetapi sejenis keadaan yang memaksa. Nah, married by accident atau hamil di luar nikah
saat ini itu fenomena hamil di luar nikah tuh bukan hal yang tabu. Entah dikarenakan keadaan zaman yang mengalami demoralisasi atau penurunan moral, terus ada juga karena keadaan zaman yang mulai jauh dari nilai dan norma agama. Jadi sekarang itu banyak sekali pasangan yang masih berstatus pacaran, tapi sudah berani melakukan hal-hal yang bagiannya itu dilakukan dalam hubungan suami istri. Nah, di sini ada pendapat Islam tentang married by accident. Nah, pendapat Islam itu norma dan aturan Islam hampir ditinggalkan. Kalau misalnya kita ngelihat pergaulan sekarang nih, zaman sekarang, para orang tua itu ikut andil karena tidak mau melarang anaknya dalam hal demikian, tidak mau melarang anaknya untuk bergaul. Bahkan ada juga orang tua yang kurang paham sama agama. Nah, menganjurkan kepada anak-anak mereka biar meniru gaya orang barat gitu. Nah, di sini tuh ada anak misal nih yang terakhir dari hubungan di luar nikah. Terus ada yang menutup aib maksiatnya yang dilakukan justru dengan maksiat lagi gitu, yang berlipat-lipat lagi. Nah, kalau misalnya ada status nikah wanita yang hamil karena perbuatan zina, tidak boleh dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain, kecuali dengan dua syarat. Yang pertama itu wanita dan laki-lakinya ini bertaubat dari zinanya. Nah, yang kedua itu harus beristibra atau menunggu kosongnya rahim dengan 1 kali haid bila si wanita ini nggak hamil atau udah melahirkan gini. Nah, Allah ini telah mengharamkan menikah dengan wanita atau laki-laki yang berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 3, artinya gini, laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Jadi kalau misalnya apabila ada seseorang yang telah mengetahui bahwa pernikahan ini itu haram dilakukan, tapi tetap maksa untuk melanggarnya, maka pernikahannya itu tidak sah. Dan apabila melakukan hubungan ini, maka hubungan itu adalah perzinahan. Nah, apabila terjadi kehamilan, maka anak yang dikandungnya itu tidak dinasabkan kepada laki-laki ini. Apabila seseorang yang menghalalkan pernikahan semacam ini itu, padahal mereka udah tahu kalau misalnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia ini dihukum sebagai orang musyrik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syamil Basaif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak hasil daripada perzinahan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh daripada hukum anak hasil dari perzinahan, nah, saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai apa itu zina sendiri. Nah, zina itu menurut fikih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Nah, yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan minimal sampai batas hafasyah atau kepala zakar daripada kemaluan laki-laki. Nah, jika ditarik kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan, bahwa tidak disebut zina jika seseorang itu tidak, atau si laki-laki itu telah memasukkan kemaluannya sampai kepala batas hafasyah tersebut. Kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa memvonis bahwa dia telah melakukan zina tanpa ada saksi yang jelas 5 orang bahwa orang itu telah melakukan perzinahan. Nah, dan zina ini adalah ada hukumannya dalam Islam, hududnya atau hadadnya, yaitu jika dia ghairu muhsan atau belum pernah menikah, dia dicambuk sebanyak 100 kali, sedangkan yang muhsan dia itu dilempari batu hingga mati. Ini adalah konsekuensi, ini adalah hukum Islam. Apakah bisa diterapkan pada era sekarang ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya adalah mengenai pembahasan utamanya, yaitu anak daripada hasil perzinahan. Nah, menurut Islam sendiri adalah Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Nah,
Akan tetapi, jika anak tersebut dilahirkan daripada hasil perzinahan, maka anak tersebut akan menjadi bukan daripada keluarga daripada si suaminya atau si ayahnya, karena hubungan nasabnya terputus atau hubungan biologisnya terputus, dan anak tersebut tidak bisa mewarisi harta daripada ayahnya, dan anak tersebut dan si ayah tersebut tidak bisa menjadi wali bagi anaknya ketika dia ingin hendak menikah. Nah, itu adalah menurut Islam. Terputusnya hubungan nasab, tidak bisa saling mewarisi, dan tidak bisa menjadi wali nikah ketika anaknya hendak menikah. Tetapi jika ingin menyaksikan saja, tentu saja bisa. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai undang-undang. Nah, ini undang-undang ini perlu juga untuk dibahas. Mengapa demikian? Karena kita juga hidup di negara yang memiliki hukum tersendiri, bukan hukum Islam gitu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 Ayat 1 menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis, dan keduanya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya. Nah, setelah tadi dijelaskan di dalam undang-undang tersebut, anak tersebut putus hubungannya dengan ayahnya, akan tetapi jika diuji ulang melalui persidangan, maka anak tersebut bisa memiliki nasab atau garis keturunan kepada ayahnya, dengan syarat melalui persidangan terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah menurut kompilasi hukum Islam pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, seperti yang tadi dijelaskan pada hukum Islam secara pure murni. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, tidak bisa saling mewarisi, dan tidak bisa menjadi wali nikahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.